Baiklah, kita mulai di video ini untuk menjelaskan tentang prosedur pembelian yang menyambung dari video sebelumnya tentang pembuatan schedule agreement antara agen dengan SPBE atau dengan Pertamina sebetulnya yang diarahkan ke SPB-SPBE. Nah, pada intinya proses pembelian ini akan terjadi setelah adanya SASPBE yang jatuh tempo. Itu akan dilakukan proses pembayaran DP pembelian, di mana DP pembelian ini dilakukan biasanya H-1 atau mungkin di beberapa tempat juga ada yang bayarnya mingguan misalnya ya. Intinya itu kita anggap sebagai DP pembelian. Kemudian setelah DP pembeliannya dibayarkan, baru kita bisa mengambil barang ke SPBE, ngambil refill. Itu dengan mengirimkan tabung kosong disertai dengan bukti surat jalan. Jadi kita akan membuat surat jalan tabung kosong ke SPBE atau ke agen. Kemudian dilampiri dengan POM rencana penyaluran ke pangkalan ya. Nah, selain itu kalau misalnya pada saat bersamaan ada juga barang returan yang biasa kita terima retur dari pangkalan, itu dibuatkan juga berita acara returnya ke SPBE. Jadi yang dari pangkalan kita retur balik juga ke SPBE gitu ya. Nah, kemudian setelah barangnya diterima, refillnya datang dari SPBE, kita melakukan penerimaan dari SPBE ya, atau istilahnya DO lah, penerimaan DO ini. Nah, itu mungkin garis besarnya prosedur pembelian yang terjadi. Nah, kita mulai saja dengan contoh pembayaran DP pembelian ya. Caranya kita lakukan pemilihan menu pembayaran DP pembelian, klik. Nah, nanti keluar ini. Dari sini kita lakukan penekanan tombol mulai untuk memulainya. Kemudian kita tahu kemarin di demo yang schedule agreement kita punya schedule agreement dengan PT Api Gas Nasional untuk tanggal 8 ya. Kemudian di sini setelah pilih ini kita enter. Nah, isi keterangannya misalnya penebusan DO, penebusan SA nomor per 2015, ini nomor SA-nya. Ini biasanya spesifik per SPBE. Terus kita isiin juga jumlah tabungnya, misalnya untuk 560 tabung untuk satu DO. Tapi kalau misalnya kita bayarnya diakumulasikan, misalnya untuk seminggu sekali, misalnya dalam seminggu kita punya 7 DO ya, keterangan bisa disesuaikan ya. Ini berarti berapa jumlahnya, berapa tabung, atau sebut saja di dalam kurung misalnya ini kalau ini 1 DO misalnya 5 DO atau berapa DO gitu dalam seminggu. Setelah ini kita isi jumlahnya. Nah, untuk 1 DO biasanya 6.380.000. Nah, kemudian setelah kita isi jumlah, cara bayarnya kita isi. Bisa dengan tunai, bisa dengan bank transfer ya, atau mungkin dengan giro. Kalau giro ya langsung ditujukan ke sini, langsung diisi. Nah, biasanya secara umum kita menggunakan bank transfer. Misalnya kita menggunakan Mandiri Tabungan saja mungkin. Kita pilih. Nah, setelah itu oke, asumsinya kita H-1 ya. Di tanggal 7-nya kita bayar. Nah, langsung kita simpan. Akan disimpan ya. Nah, kemudian kita cetak. Nah, pencetakan ini nanti sebetulnya realnya ke printer, cuman di dalam demo ini saya arahkan ke PDF supaya bisa terlihat tampilannya. PDF file. Nah, intinya ini sama, nanti tampilan di PDF sama di itu. Nah, ini print out-nya itu berbentuk stroke. Jadi kita menggunakan printer stroke gitu ya. Nah, inilah hasil print out-nya nanti. Setelah kita print,
Cetak oke. Udah, jadi proses pembayaran DP pembelian itu sudah terjadi ya. Eh, kita tutup. Nah, proses pembayaran tadi kalau kita lihat di buku banknya, di laporan buku bank, kita tahu tadi kita pilih Bank Mandiri Tabungan, tanggalnya tanggal 7 ya. Tanggal 7. Oke, saya refresh. Nah, ini kelihatan bahwa kita sudah melakukan proses pembayaran. Ya, sebentar. Sudah melakukan proses pembayaran untuk DP. Nah, ini kita kelihatan. Ini di buku banknya sudah langsung. Jadi yang dimaksudkan integrasi dengan modul akuntansi itu adalah seperti ini ya. Oke. Akan terlihat di situ. Kita tutup lagi. Selain itu juga ada juga di laporan pembayaran DP. Laporan DP pembelian. Kita ke SPBE mana? Misalnya tadi ke Apigas Nasional tanggal 7. Kita refresh lagi. Nah, ini sudah ada juga langsung keterangannya, laporannya gitu ya. Ada ini, kemudian penebusan SSPBE nilainya sekian gitu. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa melihat saldonya. Kita tuh punya saldo DP berapa ke ke SPBE yang dimaksud. Jika kita melakukannya secara akumulasi, misalnya mingguan, berarti nilai ini adalah misalnya kita punya 5 DO, nilai 5 DO-nya. Nanti dicicil saat ngambil DO, dicicil sisi kreditnya, ya. Oke, saya tutup lagi. Itu tadi mekanisme pembayaran DP. Nah, sekarang kita lanjut. Asumsinya kita sudah ada di tanggal 8. Kita langsung melakukan pengiriman tabung kosongnya ke SPBE. Misalnya kita tekan tombol mulai. Untuk mulainya kita kirim ke Apigas Nasional. Tekan enter. Nah, perlu diketahui bahwa di kolom-kolom yang ada tanda bintangnya seperti ini, itu wajib diakhiri dengan penekanan tombol enter ya. Di sini sudah ada keterangannya. Nah, tadi kita sudah sini, kita pilih tanggal SJ, berarti tanggal 8 betul. Nah, SA-nya nomor berapa? Nah, untuk SA nomor ini. Kita tekan enter ya. Nah, di sini setelah kita tekan enter, itu langsung level 3 kg, kuantitinya 1 DO 560. Nah, di sini udah langsung terisi. Tinggal kita isikan nilai tabungnya secara real yang kita kirimkan berapa ya, 560 juga. Keterangan bisa diisi atau kita kosongkan. Kita enter. Nah, sampai masuk ke sini. Kemudian jangan lupa nomor polisinya, misalnya D123EF. Supirnya siapa? Amir. Nah, kemudian kita tentukan printernya sudah. Nah, kita pilih simpan ya. Simpan, jawab ya. Nah, setelah itu kita lakukan pencetakan. Surat jalan akan dicetak. Oke, kita cetak. Nah, bentar kita tunggu. Oh, printernya bermasalah ini. Cetak lagi. Masih bermasalah. Oke. Pencetakannya kita tidak usah dicetak dulu surat jalannya. Oke. Nah, tutup ya.
Nah, kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan pengisian form rencana penyaluran. Nah, form rencana penyalurannya sama, kita tekan mulai, kita ke Avigas Nasional, bentar. Loading ordernya ini ada nomor, biasanya nomor bebas lah yang sesuai di ini, tanggal ambilnya tanggal sekarang dari nomor polisi D123EF tadi. Nah, ini untuk di pengisiannya tinggal di double klik, ini isi manual ya. Misalnya Pangkalan Ahmad Subarjo, alamatnya ini Bandung aja lah ya. Kuantitinya kita isi 1 DO, misalnya 1 DO kita kirim semua. Ini dikirim atau diambil, misalnya diambil. Oke. Nah, setelah itu kita lakukan pencetakan. Printernya bermasalah juga. Oke. Kenapa ya? Printernya. Oke lah, intinya pencetakannya oke, kita lanjutkan, sudah lalui. Baik, kita lanjutkan lagi. Misalnya asumsi pada saat itu juga ada retur, kita isi berita acara returnya, kita buat, pilih tombol mulai, kemana kita kirim, ke Avigas. Tanggal returnya tanggal hari ini tanggal 8. Kode refillnya tadi berarti refill R3 ya, 3 kilo. Nah, di sini baru diisi dari pabrikan apa nih. Ini dari fisik tabungnya, biasanya kita lihat pabrikannya, misalnya ABC lah. Kemudian nomor serinya 1234, keterangannya apa, bocor. Nah, beratnya ini ada estimasi yang bisa diretur, misalnya berat 3 kilo berarti 2,4 kilo lah, 4 kilo. Keterangan tidak ada, ini simpan baris ya kan. Nah, ini enggak, totalnya kelihatan seperti ini. Nomor polisinya D123EF, disamakan, supirnya Amir. Kita simpan ya, akan disimpan ya. Oke, kita coba cetak. Nah, proses pencetakannya. Nah, ini kita lihat hasil print outnya. Hasil print out dari surat pengantarnya adalah seperti ini. Ini terlalu besar. Retur ke SPBE ya. Nah, oke, ini isinya adalah seperti ini. Nanti kalau banyak tabung, berapa tabung berarti ke bawah ya. Oke, ini setelah di print out kita pilih oke. Nah, sampai di sini proses returnya sudah siap untuk dilakukan retur ya. Selanjutnya kita asumsikan barang datang ya. Nah, saat terjadi barang datang, kita pilih menu penerimaan dari SPP SPBE agen. Nah, ini jadi klik. Nah, ini form isiannya. Kita tinggal pilih tombol mulai seperti biasa. Kita pilih dari Avigas Nasional, enter. Nah, tanggal PB-nya tanggal hari ini, jatuh temponya udah hari ini juga. Nah, ini dari SPBE, kita tinggal pilih aja dari nomor SJ berapa. Nah, ini adalah SJ yang tadi dikirimkan oleh nomor polisi 123EF, supirnya Amir ya. Ini double klik, pilih. Nah, di sini langsung keluar tabung yang datangnya 560 juga, kemudian kuantiti sekian, harga belinya 13.000, jumlah totalnya 7.280.
nomor supir kosong. Nah, kemudian kita juga tadi kan ada returnya ya. Nah, selain dari SJ kita nerima juga dari retur. Klik juga retur. Pilih nomor retur berapa. Nah, ini tadi kan yang sama. Kita retur satu tabung ya, betul. Oke, ini tinggal kita boleh lihat ke sini lagi, boleh. Ini bolak-balik sudah bisa, sudah ada isinya. Kita tinggal pilih simpan aja. Simpan ya. Oh, nomor DO-nya belum diisi. Nah, ini wajib diisi nomor DO itu ya, sesuai dengan yang tertera di SPP-nya. Ya, saya isiin 123 sajalah ya. Oke, kita simpan. Disimpan ya. Nah, setelah itu kita lakukan pencetakan bukti penerimaannya. Oke, masalah lagi. Bentar, saya setting dulu ininya. Oke, kita coba cetak lagi. Oke lah, intinya nanti ada penerimaan dari SPP sama penerimaan ini ya. Oke, sampai nanti keluar tombol oke. Nah, demikian proses pembelian yang terjadi dari yang berasal dari SA tadi ya. Kita sampai ke penerimaannya. Mungkin demikian gambarannya. Sampai ketemu di video yang lain yang akan membahas soal penjualan nanti atau distribusinya ya. Terima kasih atas perhatiannya.